surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Suami Dwi Sasetyan Tias, Arya Iwantoro yang juga alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP kini menghadapi masalah serius. Arya diminta mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima berikut dengan bunganya, lantaran belum memenuhi kewajibannya mengabdi kepada Indonesia usai menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihak LPDP juga sudah berkomunikasi dengan Arya dan yang bersangkutan telah menyanggupi untuk mengembalikan dana tersebut. Namun Purbaya menegaskan pasangan suami istri penerima beasiswa negara itu akan masuk dalam daftar hitam di lingkungan pemerintahan. Ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak senang yang nggak senang, tapi jangan menghina-hina negara lah. Yang begitu, kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Bukan cuma Arya dan Tias, pihak LPDP kini tengah menyelidiki 600 penerima beasiswa negara. Dari jumlah tersebut 8 orang diantaranya sudah dijatuhi sanksi. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya. Dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya, termasuk pengembalian 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Faktanya, seluruh awardee dan alumni LPDP memiliki kewajiban melaksanakan masa pengabdian kontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi dan ditambah 1 tahun atau dikenal dengan skema 2N+1. Sejumlah tahapan sanksi bagi alumni yang tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi pun diberlakukan. Jika awardee memutuskan tidak kembali ke Indonesia, mereka bisa mendapatkan sanksi berupa ganti rugi biaya sesuai dengan jumlah beasiswa yang didapat. Sebelumnya nama Arya Iwantoro sendiri menjadi sorotan akibat ulah istrinya Dwi Sasetyan Tias yang dianggap tidak nasionalis. Di media sosialnya, Tias dengan bangga memamerkan paspor anaknya yang kini resmi menjadi warga negara Inggris. Sikap Tias tersebut kemudian menuai kecaman, tak sedikit warganet yang tersinggung karena ucapannya yang terkesan menghina Indonesia, padahal ia telah mengenyam pendidikan tinggi berkat bantuan uang pajak rakyat. Tim Liputan, Metro TV. Jadi nggak ada tuh cerita anak bunuh diri, cuman gara-gara. Sebelumnya LPDP memberikan beasiswa kepada Arya Iwantoro untuk S2 dan S3. Dan pengembalian dana ini terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Arya, yaitu tidak memenuhi kewajiban mengabdi di Indonesia. Selama studi sebenarnya berapa anggaran yang dihabiskan Arya Iwantoro, berapa pembiayaan LPDP yang notabene berasal dari uang rakyat untuk studi S2 dan S3 Arya di Belanda? Kita akan simak perkiraan berikut ini. Sementara itu pemirsa, ada salah satu alumni penerima beasiswa LPDP, Tasya Kamila, membagikan unggahan bertajuk laporan kontribusi sebagai alumni award di LPDP melalui akun Instagram pribadinya.
Jadi pemirsa, Tasya Kamila merupakan lulusan dari Magister Public Administration in Energy and Environmental Policy di Columbia University pada 2018. Tasya Kamila menyadari beasiswa tersebut berasal dari kontribusi rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu ia memaparkan sejumlah kontribusi yang telah dilakukannya sebagai bentuk pengabdian kepada negara sekaligus wujud apresiasi terhadap upaya masyarakat dalam mendukung keberlangsungan program LPDP. Ya, kalau itu tadi Tasya Kamila pemirsa yang membagikan apa kontribusinya setelah lulus dari program kuliah yang dijalaninya. Lantas bagaimana dengan cerita lain dari penerima beasiswa LPDP? Kita akan bergabung langsung dengan Galih Sulistianingra, seorang alumni LPDP yang menempuh studi di London dan pernah mengabdi sebagai PNS guru sekolah dasar negeri. Jadi kita sapa Mbak Galih, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Jason, Mbak Valen. Oke, selamat pagi. Jadi Mbak Galih boleh cerita, pada saat selesai mengenyam pendidikan dengan biaya beasiswa dari LPDP, apa bentuk pengabdian yang dilakukan oleh Mbak Galih untuk negeri ini, Mbak Galih? Ya, terima kasih. Jadi awalnya mungkin saya perlu menegaskan juga bahwa anggapan saya terhadap beasiswa itu seperti investasi gitu ya. Jadi ada kewajiban untuk kita mengembalikan modal yang sudah ditanam dan kalau bisa pengembaliannya ini juga berbuah lebih. Pada saat itu saya yang S1-nya pendidikan guru sekolah dasar merasa memang sepertinya perlu punya pengalaman akar rumput dulu sebelum bisa membuat sesuatu inisiasi pendidikan yang lebih besar. Jadi waktu itu saya melamar sebagai guru SD negeri dan waktu itu misinya adalah beberapa ya. Pertama saya pengen tahu dulu apa sih sebetulnya isu yang ada di sekolah dasar negeri yang memang representasi anak-anaknya itu berasal dari kalangan banyak status sosial gitu ya, berasal dari banyak latar belakang. Yang kedua, saya juga ingin memahami lebih dalam sebetulnya apa yang dialami oleh guru-guru di sekolah negeri, kemudian juga sistem yang ada di sekolah negeri dan bagaimana relasi antara guru dan orang tua juga gitu. Dan yang ketiga memang ada keinginan untuk bisa semacam merebranding gitu ya stigma guru sekolah dasar negeri melalui media sosial yang saya punya juga gitu. Jadi waktu itu saya rutin membagikan apa yang saya lakukan bersama dengan murid-murid di media sosial. Fokusnya adalah membawa pedagogi kritis, mengajarkan murid-murid saya tentang inklusivitas juga. Jadi banyak hal yang kita pelajari dan saya bagikan di media sosial. Jadi sebetulnya itu adalah apa-apa saja yang saya coba lakukan dari apa yang sudah saya terima gitu ya sebagai awardee. Tapi juga kemudian setelah saya selama 4 tahun itu menjadi guru sekolah dasar negeri, saya sudah mengumpulkan data-data juga seperti yang tadi saya sebutkan ya. Saya akhirnya memahami bahwa salah satu isu yang perlu diintervensi di sekolah dasar negeri adalah isu tentang kecakapan literasi numerasi. Dan sebetulnya ini nggak hanya terfokus di sekolah dasar negeri aja. Ini betul-betul adalah isu pendidikan yang menurut saya krusial dan memang perlu diselesaikannya dari rumah gitu ya, dari orang tua. Dan itu yang jadi temuan kedua karena memang ketika saya menjadi guru sangat sulit juga membangun komunikasi dengan orang tua gitu ya di rumah. Jadi ya itu adalah mungkin contoh-contoh apa yang sudah dilakukan. Mbak Galih, tapi kemudian kalau Mbak Galih ini kan sudah selesai ya masa pengabdiannya, karena kalau kita lihat perjanjiannya kan harus 2 tahun, harus 2 kali ya masa sekolah ditambah 1 begitu ya. Jadi tadi Mbak Galih sudah 4 tahun menjadi guru. Nah, ada nggak alumni LPDP yang di sekitar Mbak Galih yang Mbak Galih tahu pulang tuh nggak melakukan pengabdian tuh ada? Kayaknya kalau dalam satu persiapan keberangkatan saya ya waktu itu hampir semua yang saya tahu kalaupun memang mereka tidak menjadi PNS gitu ya atau tidak bekerja di pemerintahan, mereka bekerja sesuai dengan apa yang mereka ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki gitu. Dan menurut saya itu juga adalah sebuah bentuk kontribusi gitu. Apalagi ketika itu memang dilakukan sesuai dengan aturan ya, mereka berada di Indonesia. Jadi bahkan saat ini aplikasi yang saya sedang bangun ya tadi itu juga 2 diantaranya adalah awardee LPDP juga gitu. Baik, jadi itu ada beberapa contoh alumnus dari Mbak Galih yang mungkin Mbak Galih juga kenal dan ternyata mengabdikan diri untuk negeri ini setelah pulang dari
beasiswa LPDP. Mbak Galih, usai jeda saya masih mau tanya juga ke Mbak Galih. Jadi kalau ada beberapa case yang ternyata pemirsa setelah pulang tidak mengabdi sama sekali melakukan pelanggaran, apa evaluasi dan catatan yang perlu dilakukan? Sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Masih kita ulas soal kasus yang dipicu dari postingan Tias, salah satu selebgram yang mungkin Anda lihat sebelumnya di Instagram. Masih tersambung bersama kami ada Galih Sulistianinggra, ada alumnus penerima beasiswa LPDP. Mbak Galih, saya mau tanya, jadi kalau tadi mungkin Anda sudah memberikan sedikit pencerahan kepada pemirsa bagaimana sih sebenarnya bentuk pengabdian kepada masyarakat itu, dan ternyata ada beberapa case yang pulang tapi tidak mengabdi, atau mungkin ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak mengabdi sama sekali. Nah, apa yang harus dievaluasi oleh LPDP terkait dengan kasus ini? Saya mengenal beberapa teman juga yang sebetulnya punya idealisme yang sangat besar ya, punya keinginan untuk berkontribusi dengan sangat nyata. Dan itu juga saya alami di awal-awal gitu. Tapi seringkali memang ketika kita sampai di Indonesia, gambling gitu ya. Jadi tidak selalu kita mendapatkan kemudahan untuk bisa, mencari pekerjaan, untuk bisa ya menciptakan lapangan kerja itu sendiri kan tentunya butuh modal ya. Dan modal ini bisa berupa koneksi, bisa berupa, material gitu yang besar gitu. Jadi menurut saya juga perlu ada semacam sistem yang dilakukan oleh LPDP juga gitu ya, semacam talent scouting, semacam ya mungkin juga bagaimana akhirnya kita bisa dibangunkan jembatan atas apa yang kita punya dari segi keilmuan dan pengetahuan tadi, atau bahkan keahlian-keahlian tertentu gitu ya, supaya kita bisa menyalurkannya ke bagian-bagian yang memang betul-betul membutuhkan kapasitas dan kapabilitas kita gitu. Itu yang memang pada saat itu juga menjadi banyak sekali concern gitu ya dari banyak penerima beasiswa, dan gak hanya saya sendiri gitu, banyak teman-teman juga yang kadang-kadang merasa frustasi gitu ya, udah kembali ke Indonesia sudah punya beban moral yang begitu besar untuk bisa mengembalikan apa yang ditanam tadi, tapi juga kok sulit gitu ya untuk bisa bekerja, untuk bisa membuat karya gitu, tidak selalu semudah apa yang kita pikirkan. Jadi ya saya rasa juga ada apa ya, tanggung jawab yang perlu dilakukan gitu dari penyelenggara beasiswa itu sendiri, dalam hal ini LPDP, dan juga yang mungkin pemerintah dan negara gitu ya, bagaimana menyalurkan talenta-talenta terbaik ke tempatnya yang memang sesuai. Tapi di satu sisi saya juga sebetulnya beranggapan seperti ini, Mbak Valen dan Mas Jason. Kadang-kadang ketika kita ada di ketika kita mengemban kuliah di luar negeri, kita mengambil jurusan-jurusan yang mungkin di Indonesia itu belum ada gitu ya, belum ada bidangnya. Kadang-kadang memang dibutuhkan juga untuk kita bisa entah itu melebarkan lagi sayap kita di luar gitu ya, untuk bisa akhirnya punya modal juga sebelum kita kembali ke Indonesia. Nah, saya juga merasa keleluasaan ini perlu diperjelas, karena tadi kalau bicara makna kontribusi yang ada di LPDP masih sangat hitam putih gitu ya, masih sangat bukan hitam putih, justru malah masih sangat abu-abu. Justru perlu didefinisikan lagi sebetulnya kontribusi yang dimaksud itu yang seperti apa, dan apakah ketika kita bisa tadi ya bekerja sesuai bidang kita di luar yang memang ada kaitannya langsung juga dengan negara kita di Indonesia, itu juga sudah bisa disebut sebagai kontribusi. Itu yang harus kemudian dievaluasi bersama juga terkait juga talent scoutingnya dan juga menjembatani ilmunya yang sudah dipelajari di sana applicable tidak dengan yang dibutuhkan di Indonesia. Tapi saya mau ke hal lain, karena ini kan yang juga ramai diperbincangkan adalah begitu besar biaya yang dikeluarkan untuk beasiswa di sana. Mbak, kita hitung-hitungan dong Mbak, sebulan misalnya di sana, itu tuh ditransfernya berapa, kebutuhannya untuk apa aja, cover apa aja, menghabiskan berapa itu untuk biaya pendidikan Mbak di Inggris itu berapa tahun? Setahun ya? Itu kira-kira menghabiskan berapa sih Mbak? Saya 1 tahun itu dalam 1 bulannya, saya pada saat di tahun 2018 saya berangkat ya, itu sekitar 1.200 pound sterling gitu ya. Dan itu harus kita bisa kelola untuk yang pertama membayar tempat tinggal kita, membayar kebutuhan sehari-hari, kita sebutnya living allowance gitu. Jadi living allowance yang ditransfer itu harus bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-harinya, baik itu makan, tempat tinggal, transportasi, kebutuhan untuk di kuliah dan sebagainya gitu. Jadi memang menurut saya beasiswa LPDP
LPDP adalah beasiswa yang sangat dermawan gitu ya. Ya apalagi tadi digunakan dan sumbernya adalah dari pajak rakyat. Jadi memang tentu investasi yang sudah diberikan ini berharapnya dikembalikan dengan lebih banyak lagi seperti Mbak itu. Gali, kalau menurut Anda dari kacamata Mbak Gali dengan beasiswa yang dermawan ini pada saat pulang kontribusi yang diberikan untuk negara itu harusnya tuh seperti apa? Karena Tasya Kamila beberapa waktu lalu posting juga di Instagram soal bagaimana kontribusinya dan ternyata kritiknya lebih banyak daripada pujiannya datang dari netizen. Wah, ini pertanyaan sulit ya, karena memang kadang-kadang kalau kita bicara kontribusi sama dampak, kita tuh harus membayangkannya jadi yang skala yang besar. Jujur waktu itu yang saya juga temui ya, ketika saya kemudian menjadi guru di sekolah negeri, saya berpikir berarti kalau seperti ini kontribusi yang saya berikan hanya di satu sekolah, padahal yang membiayai saya waktu itu kan satu negara ibarat ya. Tapi sebetulnya buat saya dampak dan kontribusi itu tidak selalu harus langsung kelihatan pada saat ini gitu ya. Bisa jadi itu akan kelihatan di masa-masa mendatang. Apalagi karena saya bicaranya di bidang pendidikan ya. Pendidikan itu jujur salah satu ilmu dan bidang yang sulit gitu karena dampak yang dihasilkan mungkin baru akan kelihatan ketika anak-anak kita tumbuh 10 sampai 20 tahun lagi gitu. Jadi kembali lagi ke individu kita masing-masing. Menurut saya kontribusi dan dampak itu perlu dilakukan sesuai kapasitas dan kapabilitas kita gitu. Jadi kalau saya memang keilmuannya adalah di bidang pendidikan, S1 saya adalah pendidikan guru sekolah dasar, saya meyakini bahwa walaupun menjadi guru sekolah dasar negeri di satu sekolah bahkan di kelas tertentu, apa yang akan saya berikan ke anak-anak saya ini nantinya juga akan berbuah buat negara dan bangsa itu sendiri. Dan saya rasa keyakinan itu juga perlu dimiliki oleh awardee-awardee lain sesuai dengan bidang dan kapasitasnya masing-masing. Seperti itu. Oke, Mbak Gali, sekarang karena buntut dari kasus ini atau yang ramai saat ini ada kurang lebih sekitar 44 alumni LPDP yang kemudian juga lagi diproses nih. Dan 8 orang diantaranya bahkan sudah harus membayar begitu ya biaya yang sudah dikeluarkan negara untuk pendidikan mereka. Nah, kalau kembali ke aturannya sendiri, Mbak Gali, memang pada saat di awal teken perjanjiannya itu seperti apa, Mbak? Memang seperti itukah aturannya ketika memang ada pelanggaran harus dibalikin semua beserta bunganya? Harus bagaimana, Mbak, perhitungannya? Ya, itu betul sekali. Jadi di awal ketika kita melamar beasiswa ada surat pernyataan dengan waktu di tahun saya ada 8 sampai 9 poin ya, saya agak lupa dan poin pertama itu kembali bersedia untuk kembali pulang setelah selesai masa studi dan ada beberapa poin yaitu salah satunya ketika memang kita tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan kita harus mengembalikan dana gitu. Jadi memang orang-orang yang mendaftar beasiswa LPDP seharusnya sudah memahami aturan-aturan yang berlaku apalagi ketika kita sudah tanda tangan gitu ya. Jadi kan itu artinya kita sudah sepakat dan setuju dengan ketentuan-ketentuan ini. Jadi ya memang betul kalau misalkan memang ada yang kembali tidak pulang, tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban dan aturan yang berlaku, sudah pasti harus ada sanksi yang ditetapkan gitu ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan meminta pertanggungjawaban untuk dikembalikan itu sudah tepat. Tapi semoga tidak hanya berhenti di sana karena tadi saya juga utarakan ya bagaimana isu-isu yang menjadi kekhawatiran penerima beasiswa LPDP dan mungkin ini juga bisa jadi bahan untuk rekrutmen juga gitu ya. Jadi apakah memang ketika rekrutmen beasiswa LPDP ini perlu disesuaikan sama kebutuhan-kebutuhan apa yang saat ini sedang harus dipenuhi gitu ya. Jadi tidak dibuka untuk semua bidang atau jurusan tapi hanya ke jurusan-jurusan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia seperti itu. Baik. Mbak Gali, ini kan akhir-akhir ini sedang ramai ya di media sosial, ada tanggapan dari banyak sekali orang-orang yang menjadi alumni dari LPDP, kemudian memberikan komentar secara online, bisa dibaca oleh publik, oleh semua orang. Apa komentar ataupun pesan dari seorang Mbak Gali yang sudah menunaikan pengabdian ini untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang banyak berkomentar soal hal ini di media sosial? Yang pertama saya mau
empati juga gitu ya ke teman-teman yang menjadi penerima beasiswa LPDP karena saat ini kita juga jadi disorot gitu ya. Dan sebetulnya sorotan ini juga menjadi refleksi untuk kita semua gitu untuk memaknai lagi kontribusi-kontribusi apa yang sudah kita lakukan buat bangsa kita apapun bentuknya gitu ya. Jadi saya mau menyemangati juga sebetulnya teman-teman penerima beasiswa LPDP khususnya yang sudah kembali, sudah melakukan kerjanya masing-masing dan seringkali kerjanya ini tidak selalu tersorot dan sunyi gitu ya. Jadi mungkin ada krisis identitas yang sedang kita alami. Kemudian yang kedua, tentu saya juga mau, mau mengajak kita semua juga melihat lagi isu-isu yang berkembang di negara kita gitu ya. Banyak sekali, hal-hal yang mungkin kita sebagai warga negara gitu ya merasa sedih, merasa, frustasi, merasa tidak bisa apa-apa gitu. Ketika banyak sekali ketidakadilan yang terjadi dan kebetulan karena saya juga ada di pendidikan ya, saya melihat kasus, anak yang pada saat itu di NTT, mengakhiri nyawanya itu juga adalah kegagalan sistem gitu, kegagalan, kita juga sebagai bangsa. Jadi, menurut saya, ini tentu bisa jadi evaluasi, tentu ini bisa jadi bahan pembelajaran Baik. buat, kita semua, tapi semoga ini tidak menutup dan, tidak, mengubah fokus kita juga ke Baik. hal-hal lain yang lebih prioritas. Oke, baik, saya tidak punya kata-kata untuk statement closingnya karena tadi sudah cukup menampar ya. Harus punya empati begitu, semoga ini dimiliki oleh semua yang kemudian mendapat pendidikan dari LPDP ini dan bisa kembali ke Indonesia nantinya bisa berkontribusi. Terima kasih Mbak Gali atas waktu ini, selamat bagi Indonesia dan selamat kembali menjalankan aktivitas. Terima kasih Mbak Gali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.